Jangan sampai ilmu mantik kita tuh mandek pada pembahasan logika itu aja, nggak berintegrasi kepada ilmu-ilmu yang lain. Orang Barat menghubungkan antara filsafat dengan fisika dengan biologi, padahal mereka cuma berdasarkan pemikiran. Nah, padahal ilmu mantik orang Islam itu berdasarkan pemikiran dan dibimbing oleh wahyu. Makanya sebenarnya harus lebih bisa untuk berintegral dengan alam, karena Allah yang membuat alam dan Allah yang mewahyukan tadi. Harusnya berintegral dengan ilmu yang lain. Ilmu mantik berhubungan dengan ilmu sorof, dengan ilmu nahwu, dengan ilmu tafsir, dengan ilmu usul fikih, dengan balaghah dan sebagainya. Dan memang setiap ilmu itu ada logikanya. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi ilmu mantik bersama Ustadz Zulirfan Hasli. Pada materi sebelumnya kita telah membahas muqaddimah ilmu mantik ini yang ditulis oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas temanya tentang pembahasan ini Ustadz, at-tasawwurat Ustadz. Dan di sini ada anwa'ul ilmi, macam-macam penerangan. Nah, macam-macam penerangan ini dibagi menjadi dua Ustadz di sini. Ada tasawur, ada tasdik. Nah, mungkin dari penerangan bisa dijelaskan Ustadz. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam sebagai sumber ilmu, sebagai tempat kita hidup. Yang kemudian dari ilmu itu terbentuklah suatu ilmu mantik. Yang kemudian dengan ilmu mantik itu kita terjaga dari kesalahan dalam berpikir. Ditambah lagi Allah menurunkan ayat dan menurunkan wahyu melalui nabi yang disebut dengan hadis, sehingga menjaga kehidupan kita dari kesalahan di dalam dunia untuk mencapai keabadian di akhirat. Khairu wa abqah. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Abqah. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW berkat bimbingan Allah. Kemudian beliau mencontohkan yang disebut dengan jawami'ul kalim, ucapan yang pendek dengan makna yang luas, ucapan yang tepat sesuai dengan keadaan, ucapan yang tepat yang sesuai dengan kenyataan. Nah, itulah Rasulullah mencontohkan dengan bukan hanya uswah tetapi qudwah. Jadi dengan perbuatan juga. Ya, kadang-kadang bahasa itu dengan bahasa perbuatan. Bahkan perbuatan Rasulullah itu juga menjadi sebuah sebuah patokan dalam berpikir kita. Nah, jadi bukan hanya ucapan Rasulullah tapi perbuatan. Ya. Baiklah, menanggapi tadi persoalannya adalah pembagian ilmu menjadi dua. Ya. Ada tasawur dan tasdik. Jadi di dalam ilmu mantik, ilmu logika, atau kalau di kuliah itu nanti ada pelajaran namanya filsafat ilmu. Atau epistemologi. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ilmu itu apa? Bagaimana cara memverifikasi ilmu itu benar atau tidak? Itu disebut dengan pelajaran filsafat ilmu atau epistemologi. Nah, kalau di dalam Islam disebutkan sederhana itu ilmu, iman, amal. Setelah adanya ilmu muncul keimanan, muncullah amal, ya. Nah, kalau di dalam filsafat tuh ilmu itu disebut epistemologi pembahasannya. Sementara iman itu disebut dengan apa? Kalau amal itu aksiologi. Oh, aksinya. Ya, aksinya. Kalau keyakinannya itu saya lupa pembahasannya dalam epistemologi, terus ya, aksiologi, ontologi. Keyakinan terhadap ilmu itu. Kan tidak mungkin orang punya, kalau tidak yakin terhadap ilmu itu tidak mungkin berbuat. Nah, itu.
Nah, jadi sederhananya sebenarnya pembagian ilmu dalam mantik itu dari sisi bagaimana cara mendapatkannya ini sebenarnya. Sisi cara mendapatkannya ada dua, tasawur dan tasdik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, lebih baik kita bahas ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Ya. Nah. Ilmu itu kan kalau kita gunakan sekali lagi ya, kita basicnya kita ini anak pesantren. Dan kata-kata ilmu itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, tetapi bahasa Arab. Artinya bisa digunakan ilmu sorof dan ilmu nahwu kita untuk memahami ilmu. Apa kata ilmu itu kan? Nah, ilmu itu kan sederhananya kan alima ya, ya'lamu ilman. Ilmu itu dari kata alima ya, ya'lamu ilman masdar. Alima dia telah mengetahui. Ya'lamu dia sedang mengetahui. Ilman terjadinya pengetahuan. Jadi masdar itu maknanya terjadinya pengetahuan. Nah, tetapi kata ilman itu bermakna dua. Yang pertama masdar terjadinya pengetahuan. Yang kedua bermakna maf'ul. Maf'ul itu berarti ilman itu bermakna maklum. Oh, maklum. Yang diketahui. Berarti secara sorof ilmu adalah yang diketahui. Nah, ketika mengetahui sesuatu maka harus ada yang mengetahui, namanya alim. Secara sorof ini. Berarti ada maklum, ada yang diketahui. Maklum. Nah, hubungan antara alim tadi dengan maklum itulah terjadinya ilman atau ilmun. Jadi saya contohkan secara gambaran sorof tadi seperti ini ada kitab. Kitabnya Ibnu Taimiyah, Darul Ta'arud Bainal Akal wan Naql. Ya kan? Nah, kitab ini adalah sebuah kenyataan. Nah, sementara kita ini manusia. Karena kita punya otak, kita punya akal, maka kita yang mengetahui, kita menjadi alim. Nah, hubungan kita dengan buku ini terjadilah ilmu. Berarti ilmu itu adanya maklum yang diketahui dan adanya alim. Nah, itu secara sorof tuh. Berarti hubungan antara alim dengan maklum, maka terjadilah ilmu. Kalau tidak ada salah satunya ini, maka tidak terjadi ilmu. Maka tidak ada pengetahuan. Jadi sederhananya ilmu secara bahasa begitu. Nah, kita belum bahas tentang konsep kebenaran, apakah benar verifikasi ilmu seperti itu dan sebagainya. Tapi ilmu lah begitu sederhananya. Berbeda lagi kalau sudah masuk ke dalam pembahasan kebenaran atau pembahasan ilmu menurut logika mantik. Terus ilmu menurut usul fikih pokoknya. Ilmu menurut akidah, ilmu menurut syariah. Bagaimana itu berbeda lagi, ya kan? Tapi yang jelas ilmu itu adalah penangkapan seorang alim terhadap sesuatu yang diketahui. Jadi penangkapan subjek kepada objek. Itulah ilmu. Kita melihat bawahnya kan? Kita melihat kipas angin bawahnya. Kipas angin itu yang diketahui. Yang kita tangkap oleh panca indera lalu masuk ke otak kita. Kitalah yang disebut alim. Nah, kalau di dalam pembahasan akidah harus dikaitkan dengan Allah. Dengan Allah saja. Karena kita ini si alim ini adalah ciptaan Allah. Dan seluruh alam adalah ciptaan Allah. Maka disebutlah alam itu adalah alamatun. Tanda adanya Allah. Nah, ilmu di dalam Islam itu selalu dikaitkan dengan akidah. Nah, itu. Selalu harus dikaitkan dengan akidah, ilmu di dalam Islam itu. Karena yang kita baca itu di alam ini adalah Allah yang menciptakan. Dan akal kita Allah yang menciptakan dan panca indera kita Allah yang menciptakan. Makanya kalau di dalam ayat yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Tetapi di situ di akhirnya disebutkan wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui, akan menilai bima ta'malun, dengan apa-apa yang kalian buat. Maka ilmu dalam Islam itu tidak bisa hanya epistemologi.
hanya pembahasan ilmu, tapi harus ada Keyakinan. keyakinan, makanya disebut amanu tadi. Dan harus ada aksiologi, amal. Amalnya, perbuatannya Ustaz ya. Ya, harus ada perbuatannya. Nah itu sementara pembahasan tentang ilmu sederhananya. Nah kalau dalam usul fikih lebih dalam lagi, ya kan, terungkapnya sesuatu yang dituntut, ya kan, yang kasifu, kan? Yang kasifu apa yang kasifu? Al-matlub yang dituntut itu terungkap. Baik secara yakin ataupun secara zon. Nah, kalau dalam Islam, dalam usul fikih, terutama dalam usul fikih itu yang dianggap ilmu adalah kalau nggak sesuatu yang yakin, sesuatu yang zon. Nah, itu kalau di dalam usul fikih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bahwasanya tasawur dan tasdik. Nah, itu tadi definisi ilmu sederhananya tadi adalah menangkapnya si alim kepada si maklum. Atau hubungan antara alim, orang yang mengetahui, dengan sesuatu yang diketahui. Dengan objeknya. Nah, itu sederhananya sebenarnya. Atau kalau mau mendalam, buka kitab-kitab usul tentang pembahasan keilmuan. Nah, itu definisi yang sederhana sebenarnya. Nah, ini baru kemudian kita masuk bagaimana cara mendapatkan ilmu. Itulah yang disebut sama Ustaz Qadir dibagi dua situ. Bahwasanya ada tasawur dan ada tasdik. Jadi ilmu itu secara pembagian mendapatkannya itu ada dua cara. Yang pertama tasawur. Tasawurun. Ada tasdikun. Ada secara gambaran. Ada secara hubungan. Ya. Gambaran dan hubungan. Jadi ini sebenarnya di mukadimah sudah pernah kita bahas ini Ustaz Alfat. Cuma ini lebih gamblang lagi kan. Ya, lebih dalam lagi. Dan kita kaitkan dengan jangan sampai ilmu mantik kita tuh mandek pada pembahasan logika itu aja, enggak berintegrasi kepada ilmu-ilmu yang lain. Betul. Orang barat menghubungkan antara filsafat dengan fisika, dengan biologi, dengan yang lain. Padahal mereka cuma berdasarkan pemikiran. Nah, padahal ilmu mantik orang Islam itu berdasarkan pemikiran dan dibimbing oleh wahyu. Betul sekali. Makanya sebenarnya harus lebih bisa untuk berintegral dengan alam, karena Allah yang membuat alam. Dan Allah yang mewahyukan tadi. Dan harusnya berintegral dengan ilmu yang lain. Ilmu mantik berhubungan dengan ilmu sorof, dengan ilmu nahwu, dengan ilmu tafsir, dengan ilmu usul fikih, dengan balaghah dan sebagainya. Dan memang setiap ilmu itu ada logikanya. Nah itu. Nah ini gambaran dua tadi ini adalah cara mendapatkan ilmu. Yang pertama tasawur. Nah tasawur itu sederhananya kalau ahli nahwu menyebutnya mufrad. Mufrad artinya sendiri. Kenapa? Karena dianggaplah satu orang ini kepada objek itu langsung. Jadi ini ada orang menangkap objek langsung. Saya menangkap objek buku ini secara langsung dengan diri saya. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir melalui panca indera baru masuk ke otak. Karena tidak mungkin ini buku masuk ke otak. Yang masuk adalah gambarannya. Itulah disebut tasawur, gambaran. Jadi gambaran itu masuk secara langsung, secara mufrad. Saya melihat saudara Alfat, itu langsung masuk di otak saya gambarannya. Nah itu namanya mendapatkan ilmu, melihat secara langsung melalui panca indera atau melalui sentuhan. Kita menyentuh bahwa ya papan ini, ini kayu. Kita sudah dapat ilmu walaupun kita buta seandainya. Atau melalui pendengaran. Secara langsung suara itu kita tahu. Nah, ini suara manusia, ini suara kucing. Ini suara ini, ya kan? Secara langsung itu. Atau panca indera yang lain, ya kan? Nah, itu gambaran secara mufrad. Itulah disebut dengan tasawur. Nah, itu semua manusia punya. Nah, ada kemudian yang yang Allah takdirkan juga mendapatkan ilmu dengan tasdik. Tasdik kita tahu secara sorof, saddaqa yusaddiqu tasdikon. Saddaqa artinya membenarkan, yusaddiqu sedang
Membenarkan. Tasdik berarti pembenaran. Berarti ada dua objek. Ada dua objek. Objek ini membenarkan objek ini. Nah, berarti ada dua tasawur yang terjadi. Tadi saya katakan ini. Ini tasawur pertama. Buku. Ada tasawur kedua. Meja. Ini kenyataan ya. Kita belum bahas bahasanya. Karena nanti di pembahasan selanjutnya itu ada pembahasan tentang dalalah. Dalalah itu melihat kenyataan secara langsung atau suara. Ya kan, ada yang ghairu labziyah yang secara yang kenyataan, ada yang labziyah yang suara. Nah, ini yang ghairu labziyah dulu. Tapi pembahasan itu kita bahas di dalalah lebih mendalam. Nah, ini tadi gambaran secara langsung masuk di otak kita bahwasanya ini buku, kitab. Dan ini adalah meja. Ada dua gambaran di sini. Ada meja dan buku. Nah, ketika kemudian buku ini saya taruh di meja, maka terjadilah ilmu baru. Gabungan antara buku dan meja. Berarti muncul ilmu baru. Penisbatan buku terhadap meja. Meja ini kita hukumi di atas buku. Maka terjadi ilmu baru. Buku terletak di atas meja. Dan meja berada di bawah buku. Nah, ketika digabungkan dua tasawur tadi, tasawur yang kita lihat secara langsung, kita ambil secara panca indera tadi. Kemudian ada juga secara panca indera ini. Kalau digabungkan mesti memunculkan ilmu baru. Maka di dalam nahwu disebutlah tasdik ini dengan tarkib atau murakkab. Ya kan? Tarkib. Ada dua lafaz yang tersusun. Atau kalau kita gambarkan disebut dengan nisbatun. Nisbahkan. Dan ini sejalan dengan yang disebut dengan hukum. Jadi tadi saya menghukumi bahwasanya buku ini berada di atas meja. Ini tasawur baru. Maka muncullah tasdik ketika saya taruh ini. Maka muncul tasdik. Tasdik yang pertama bahwasanya hukum buku ini berada di atas meja. Hukum meja ini berada di bawah buku. Gitu kan? Ada tasdik yang lain lagi, banyak muncul. Ketika dua saja berhubungan sudah banyak muncul. Meja dan buku bergandengan atau berdekat menempel. Nah, itu sudah dapat ilmu baru lagi. Nah, tasdik inilah yang kemudian dikembangkan menjadi ilmu-ilmu selanjutnya. Nah, kalau kita pelajari betul-betul akidah di dalam Islam, tafsir itu. Seperti yang tadi, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berilmu. Dan Allah menilai orang-orang yang beramal. Khabirum bima ta'malun. Ada ilmu di dalam Islam, pokoknya. Ada ilmu. Kemudian dari ilmu menjadi iman. Dari iman muncullah amal. Dari ilmu itu mentasdik iman. Adanya ilmu tadi mentasdik keimanan, adanya iman mentasdik amal. Nanti dari beramal ini akan muncul lagi ilmu baru lagi. Ketika kita beramal umpamanya, kita mendapat ilmu sholat. Lalu kita yakin sholat itu sebuah kewajiban. Maka muncullah keyakinan. Dan dari keyakinan itu muncullah amalan. Kita mengerjakan sholat. Ketika kita mengerjakan sholat, di situ kita akan mendapatkan ilmu ilhami juga. Bahwasanya kedekatan kita terhadap Allah dan sebagainya. Ketika kita sujud ini kemudian mendapat ilmu hikmah baru. Bahwasanya ketika sujud, bahwasanya otak tenang dan sebagainya. Kan dapat lagi ilmu baru. Dan berputar begitu terus berkembang. Nah, begitu juga perkembangan di dalam kauniyah, kenyataan. Pokoknya ada oksigen namanya O2. Dicampur dengan air HO2, maka menjadi air campur oksigen. Maka dapat rumusan baru. Rumusan baru itu ketika dicampur lagi dengan sesuatu yang baru dapat rumusan baru lagi. Nah, itulah tasdik. Dan Allah takdirkan di dunia ini memang ada tasdik. Nah, begitu seterusnya. Jadi ada tasdik yang memang yang biasa kita sebutkan bahwasanya suara motor tadi secara langsung kepada kita adalah tasawur, suaranya. Nah, sedangkan motornya itu baru ditasdik oleh suara yang tadi. Suara yang tadi mentasdik adanya motor. Yang kita dengar secara langsung kepada kita disebut dengan tasawur. Nah,
Nah, kalau kita sudah paham bahwasanya tasdik itu adalah menghukumi sesuatu dengan sesuatu, maka itu akan berlaku di ilmu nahwu. Akan berlaku di ilmu shorof, akan berlaku di ilmu usul fikih. Nah, kita tahu bahwasanya usul fikih itu nanti hukum itu adalah isbatu syai' ala syai'. Iya. Menetapkan sesuatu atas sesuatu. Nah, makanya kan isbatu syai'in syai' ala syai'. Menetapkan sesuatu atas sesuatu, atau kalau bahasa lainnya bukan isbat. Nisbah. Menisbahkan sesuatu atas sesuatu. Ya. Atau bahasa lainnya apa? Idhofah. Apa nih? Menyandarkan sesuatu atas sesuatu. Nah, ini kan definisi tasdik sebenarnya. Adanya dalil aqimis shalah membenarkan wajibnya salat. Ya kan? Kepada dalil itu kita tasawur. Kemudian memunculkan ilmu baru yang namanya wajibnya salat. Kan isbat itu kan menetapkan sesuatu atas sesuatu, menetapkan dengan dalil adanya sesuatu. Kan gitu. Nah, seperti umpamanya kalau di ilmu nahwu umpamanya, itu kalau di usul fikih terpakainya kemudian tasdik ini. Di ilmu nahwu contohnya umpamanya kita buat mubtada khobar. Mubtada khobar umpamanya aliyun jalasa. Kita menetapkan Ali tadi ini. Ini tasawur kita tahu siapa tuh Ali dan kita tahu tuh apa itu perbuatan duduk. Nah, kita nisbahkan Ali ini kepada duduk. Kita hukumi si Ali ini duduk. Berarti kan tasdik itu menghukumi. Ya kan? Berbeda dengan tasawur secara langsung. Atau kita balik dengan jumlah fi'liyah. Jalasa Aliun. Telah duduk Ali. Sama juga, Ali akan dinisbahkan kepada duduk. Nah, kan? Makanya disebut dengan jumlah mufidah, jumlah yang berfaedah, jumlah yang menghukumi tasawur pertama dengan tasawur kedua. Ada penisbahan. Nah, maka terjadilah hukum bahwasanya Ali dan duduk dan perbuatan duduk ini punya hubungan. Iya. Ya kan? Hubungan itulah tasdik Ustaz ya. Iya, hubungan itu tasdik dan memunculkan ilmu baru. Kita sudah tahu bahwa Ali tasawur. Ali itu ya manusia. Perbuatan duduk itu ya bagaimana manusia itu duduknya bagaimana. Nah, tapi ketika kemudian kata Ali tadi, manusia ini tadi kita tahu ada kakinya, ada tangannya, ada pantatnya. Kemudian kita nisbahkan ke perbuatan duduk, maka ada muncul baru. Berarti Ali ini sedang melipat kakinya dan menggunakan bokongnya. Itu ilmu baru. Nah, sebenarnya kita sama Allah dikaruniai ketika masuk pesantren, dikaruniai dengan ilmu tasdik itu luar biasa di semua pelajaran. Cuma persoalannya tadi tidak integral di otak kita. Nah, padahal Ustadz Kadir itu membuat, kalau di pesantren Persis Bangil ya, Ustadz Kadir itu membuat mata pelajaran itu semuanya berhubungan. Ya, beliau sendiri yang mengajar mantik, beliau sendiri yang mengajar usul fikih, beliau sendiri yang mengajar ilmu hadis, beliau sendiri mengajar tafsir ahkam, kemudian beliau sendiri yang mengajar ilmu arud, ilmu istiqoq. Jadi memang berhubungan ilmu alat itu semuanya dulu. Dan itu harusnya kita wariskan dalam bentuk tulisan kembali, kita susun ulang. Gitu. Ya, kita kan sebagai alumni ini ucapan terima kasih kita kepada pesantren nih, ilmunya harus dikembangkan. Yang jelas kita pernah dapat ilmu banyak di situ. Dan kita harus balas budi minimal dengan mendakwakan biar kemudian para asatidz kita jariah gitu. Nah, itu tadi tasdik sederhananya, tasdik tadi. Nah, makanya saya sederhanakan tadi dengan bahasa mufrad dan tarkib atau nisbah. Jadi kalau umpamanya ini spidol tadi tasawur, ini sudah tasawur di otak kita. Langsung. Ini kitab ini langsung juga. Maka saya taruh di sini, maka terjadilah penghukuman bahwasanya spidol berada di atas buku dan buku berada di bawah spidol. Dan spidol dan buku dan spidol berdempetan, bersentuhan gitu kan. Baik, gitu. Insyaallah penjelasan tadi teman-teman sekalian insyaallah sudah sangat jelas sekali. Nah, kemudian begini Ustaz. Tasawur dan tasdik ini dibagi menjadi dua kembali. Tasawur itu ada tasawur badihi, ada tasawur nadhari. Begitu pula dengan tasdik. Nah, maka apa yang bisa membedakan antara
tasawur tadi apa? Badihi dengan tasawur nadhari, begitu pula dengan tasdik. Ya. Jadi nanti bagian masing-masing ada tasawur yang kemudian badihi. Badihi ada yang nadhari. Ada yang nazori. Badihi itu kita dari kata badaha ya, tanpa butuh pemikiran secara langsung. Nah, sementara yang disebut dengan nazori tadi apa? Nazori itu adalah dari kata nazoro, melihat, meneliti. Ya. Maka nazori bersifat Penelitian. Ya, bahasa Indonesianya nalar. Nalar. Karena orang Indonesia atau orang Jawa dulu ketika masuk bahasa Arab tidak bisa bilang zo atau do. Iya. Karena di dalam Hono Coroko nggak ada huruf do. Iya. Sama zo, yang ada lo. Maka nalari itu. Iya. Nazori menjadi nalari, seperti zuhur menjadi luhur. Zahir menjadi lahir. Ramadan menjadi ramlan. Ya seperti itu. Iya. Nah, gitu. Jadi ya kita bahas dari sisi nazari dan badihi. Nanti minta tolong apa nih? Tulisan Ustadz Kadir itu ditampilkan di gambar YouTube. Insyaallah. Sampai. Nah, jadi tadi sudah dibagi ilmu menjadi dua, ada tasawur, ada tasdik. Ada tasawur, ada tasdik, ya kan? Nah, tasawur sendiri nanti ini menjadi dua juga, ada yang badihi, ada yang nazori. Nah, ini juga terbagi menjadi dua, ada yang badihi, ada yang nazori, gitu ya. Ini tadi badihi kita sebut dengan pasti atau tanpa penelitian. Ya, tanpa penelitian secara langsung. Ini pakai penelitian. Ya. Begitu juga ini pakai penelitian, ini tanpa penelitian. Ini agak susah kalau digambarkan secara kenyataan. Kenapa? Kalau kita bilang melihat secara langsung ini sudah pasti buku. Badihi. Tanpa berpikir sudah pasti ini buku. Ini spidol. Paham ya? Iya, Ustaz. Nah, kecuali terjadi pada barang yang kita tidak kenal. Iya. Ya kan? Contoh kita melihat melihat umpamanya secara langsung. Iya. Orang mengipas kuburan. Oh iya. Ya. Orang mengipas kuburan. Jadi ada seorang istri mengipas kuburan. Iya. Itu kepastiannya bahwasanya dia mengipas kuburan. Iya, tapi terjadi di otak kita bahwasanya kasihan sekali dia sayang sekali dengan suaminya sehingga meninggal pun dikipas. Itulah terjadi penelitian. Karena ada tafsiran tadi. Ya. Ada tafsiran. Ternyata setelah kita tanya ke sana, kenapa Bu dikipas? Suami saya wasiat, jangan nikah lagi sebelum kuburan saya kering. Jadi ya begitu. Jadi gitu. Contohnya, contoh lain lah umpamanya. Ada suatu benda umpamanya di ujung sana berbentuk kotak. Itu secara langsung kita melihat, tapi kita tidak tahu itu kotak Indomie atau kotak kornet. Iya. Ya kan? Iya. Maka itu butuh penelitian. Walaupun dia tasawur secara langsung ya. Maka dia tetap nazori. Butuh penelitian. Berbeda dengan kitab ini, dari awal sudah kita lihat tulisan Arabnya. Oh, ini kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah. Darut Ta'arud Akal wan Nakal, ya kan? Kitab filsafatnya Ibnu Taimiyah. Kelihatan itu badihi. Tasawur badihi. Tapi kotak yang tadi itu jauh tadi, Ustaz ya. Iya, kita tidak tahu karena tidak ada mereknya, hanya kotak saja. Iya. Apa ini kotak Indomie atau kotak kornet atau kotak PS umpamanya? Iya. Ya kan? Nah, jelas tuh.
Apalagi kalau beli Mr. Box, kan ada mereknya tuh. Butuh nazori, butuh penelitian untuk memastikan itu kotak apa. Tapi kepastiannya bahwasanya itu kotak. Kotak iya. Itu badihi. Badihi ya. Tetapi isi kotak itu nazori. Dilihat lagi Ustaz ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya lebih tepatnya kalau ketika membahas nazori sebenarnya sudah bahas dalam bahasa. Itu kan kenyataan tadi yang kita sebutkan semua. Nah, sementara pembahasan bahasa nanti kita dalami ketika masuk ke dalam dalalah di session ketiga, di session kedua. Nah, begitu juga tasdik tadi. Tasdik ada yang badihi, ada yang nazori. Ini ada gula. Iya. Tasawur kan? Tasawur. Ya. Tasawur gula. Ini kopi. Tasawur. Iya. Tasawur. Ada air panas. Tasawur. Iya, Ustaz. Nah, jadi secara langsung ada air panas kita lihat, ada gula, ada kopi. Nah, kita campur ketiganya itu. Secara badihi tanpa penelitian itu pasti jadi kopi, segelas kopi. Kan? Iya, Ustaz. Nah, itu yang disebut dengan tasdik Badihi. Tasdik badihi. Kopi, gula dan air panas bergabung menjadi ilmu baru yang namanya segelas kopi. Nah, dan itu badihi tanpa penelitian karena setiap hari kita buat kopi. Ya, berbeda lagi kalau kita bilang air panas terus kita gabung dengan CO2 kemudian dengan asam sulfat. Nah, belum pernah terjadi kan? Iya. Maka butuh penelitian. Maka harus dieksperimenkan itu. Iya. Baru bisa terjadi. Jadi nazori tadi bisa saja kemudian awalnya nazori kepada manusia kemudian menjadi badihi. Iya. Ya. Awalnya belum jelas, kemudian diketahui jadi jelas. Ya, bisa juga nazori kemudian menjadi badihi. Bisa saja selamanya nazori. Karena tidak mungkin lagi kemudian kita tanyakan. Umpamanya seperti kasus-kasus fikih di dalam Islam. Tidak mungkin jadi badihi, tidak mungkin jadi qot'i karena Nabi sudah meninggal dan Nabi memang meninggalkan itu persoalan. Untuk kita tahu sendiri kata nazori itu apa? Mikir. Ya, hikmah daripada Nabi meninggalkan persoalan-persoalan yang ikhtilaf itu biar otak manusia terjaga berpikir terus-menerus. Kalau semuanya qot'i badihi dari awal tidak perlu ada pesantren, tidak perlu ada sekolah UIN di seluruh Indonesia, tidak perlu ada Universitas Muhammadiyah jurusan hadis, jurusan tafsir, nggak perlu ada. Ya. Jadi ada sesuatu yang dari nazori kemudian menjadi badihi, dari nazori menjadi badihi, baik itu tasdik maupun tasawur. Tetapi ada sesuatu yang masih tetap akan terus menerus menjadi nazori, seperti kasus-kasus fikih tadi. Nah, itu tadi. Insyaallah. Jadi bahkan ya sebenarnya kan kalau ketika kita tadi kan saya bilang ada ilmu, iman, amal. Nah, bagaimana ketika kemudian orang belum beriman, hanya baru punya ilmu? Nah, ketika kita jadi orang Islam, maka kita punya keimanan kan? Iya. Nah, tentu keimanan kita itu menjaga ilmu mana yang harus kita percayai. Ya. Tetapi kalau orang yang belum beriman kemudian dengan ilmu saja itu tadi, itu dia akan proses nazori dulu. Iya, sebagaimana kemudian dicontohkan oleh Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dia sudah punya keimanan terhadap Tuhan itu siapa? Tuhan itu ada. Makanya dia cari. Tapi dia belum punya keimanan siapa Tuhan. Maka dia proses pencarian nazori. Itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Lihat matahari, lihat bulan, hilang. Ini bukan Tuhan. Jadi proses pencarian Nabi itu siapakah Tuhan? Bukan adakah Tuhan. Nabi Ibrahim sudah yakin adanya Tuhan. Makanya beliau cari. Ya? Karena adanya keyakinan ada itu maka dicari. Kalau nggak ada ngapain dicari? Ya kan? Jangan seperti orang Indonesia, orang ateis. Ngaku tidak ada Tuhan, tapi setiap hari nyerang Tuhan. Kalau kita tidak yakin nih ada kitab, ngapain kita jelek-jelekin di kitab, ngapain kita puji di kitab? Sebenarnya itu mereka bukan ateis, tapi anti Tuhan. Antiteis, sama seperti iblis. Percaya Tuhan tapi anti terhadap Tuhan. Ya. Kalau Nabi Ibrahim dia yakin adanya Tuhan, tapi siapa Tuhan ini? Makanya dia proses pencarian gitu. Jadi artinya jangankan sudah menjadi Islam yang ilmunya sudah tertata rapi, belum Islam pun agama itu sudah memberikan jawaban terhadap itu. Ya, kalau kita sudah menjadi Islam, konsekuensinya harus percaya sama Al-Quran
Hadis. Maka kita harus taati itu. Tetapi kalau belum Islam, Al-Quran dan hadis pun punya jawaban untuk mereka. Ya? Untuk mereka ini. Nah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah, gitu kan? Maka adalah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi bukan hanya tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu menjawab tentang pertanyaan siapa yang berhak disembah. Kalau tauhid uluhiyah itu bagaimana menyembah Allah. Tetapi tauhid rububiyah siapa yang berhak untuk disembah. Kenapa? Rububiyah, Rabbun itu artinya Tuhan yang menciptakan. Sementara ilahun itu uluhiyah Tuhan yang disembah. Kalau uluhiyah ini pun bisa jadi Tuhan. Spidol pun bisa jadi Tuhan. Nah, kita lihat Nabi Isa umpamanya disembah. Apakah Nabi Isa itu sebagai ilahun? Satu-satunya. Sebagai ilahun bagi mereka yang menyembah. Tapi kalau kita tanya, apakah Nabi Isa menciptakan langit dan bumi? Rabbun. Apakah Nabi Isa itu Rabbun? Kalau ilahun, memang mereka mengakui ilahun. Tapi kalau Rabbun, tidak ada yang mengakui Nabi Isa sebagai Rabbun. Karena Nabi Isa itu dilahirkan oleh Siti Maryam. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Al-Masih ibnullah. Jadi Yahudi pun menyembah Uzair dan menganggap itu anaknya Allah. Kalau kita tanya, Uzair itu ilahun? Iya, kami sembah, kata mereka, gitu kan. Tapi kalau ditanya, apa Uzair itu Rabbun? Menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruhnya? Tidak. Maka tidak akan ada Rabbun di agama lain. Kita kejar bapaknya lagi di agama Hindu, siapa? Krishna. Krishna itu dilahirkan waktu kecil. Iya, betul. Siddhartha Gautama itu dilahirkan. Jadi tidak ada Rabbun di dalam agama selain Islam. Tidak ada Rabbun. Makanya yang dihilangkan daripada syahadat itu bukan Rabbun, karena mereka sendiri tidak mengakui bahwasanya Tuhan mereka pencipta. Orang Quraisy itu tidak pernah meyakini bahwasanya Lata, Manat, Uzza pencipta. Ya. Umat Nabi Nuh yang pertama kali berbuat syirik tidak pernah mengatakan bahwasanya Wat, Su'at, kemudian itu pencipta. Yang mereka sembah 5 orang itu. Ya. Yagus. Itu pencipta. Makanya tidak perlu dihilangkan dari pernyataan. Yang dihilangkan itu dalam syahadat apa? La ilaha illallah. Yang ditiadakan oleh syahadat itu ilahun. Iya. Penyembahan. Karena mereka tidak mungkin menciptakan. Memang mereka akui sendiri itu. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, gitu kan. Kalau dibilang tidak ada Rabb, memang tidak ada Rabb dari awal. Mereka pun tidak mengakui bahwasanya Isa, Uzair, Krishna, kemudian Siddhartha Gautama, Buddha, kemudian Lata Manat sebagai pencipta. Nggak ada yang mengakui itu. Bahkan orang kafir Quraisy mengatakan Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kami menyembah itu untuk mendekatkan diri. Perantara kan? Karena dia pakai logika untuk cara menyembah. Padahal penyembahan itu urusan goibiyah, urusan Allah. Kalau pakai logika kan sederhana. Kalau Anda presiden, lebih baik ketemu Anda lewat anak Anda. Kalau anak Anda saya ketemui, Anda tidak akan tolak. Itu logika. Tapi kalau Allah, dari mana kita tahu? Makanya mereka menciptakan anak-anak itu, anak Allah, Isa, Uzair. Kalau nyembah lewat Isa dan Uzair pasti diterima katanya. Itu logika dia. Itu kias syahid alal gaib. Kias makhluk kepada Khalik. Nah, itu disebut dengan kias batil itu. Kias farik. Nah, itu. Jadi kita kembali tadi. Ini sudah meluas tadi kemana-mana. Memang kalau membahas mantik begitu, karena munculnya kita tahu sendiri sejarah munculnya filsafat itu apa di dalam bangsa Yunani adalah berbicara tentang ketuhanan. Jadi berbicara sebenarnya mereka mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan bagaimana? Oh, lihat ciptaannya. Makanya dicari dulu. Bumi ini tercipta dari apa? Dari api kah? Dari air kah? Nah, terjadi itu kan? Iya. Nah, karena terjadi itu, kemudian mereka kiaskan antara ciptaannya dengan pencipta. Itu sebenarnya munculnya
ilmu filsafat di dalam Yunani itu karena tadi mencari Tuhan. Nah, makanya sebenarnya jurusan filsafat di tahun 80-an, 90-an itu bagus di UIN itu. Karena jurusan itu disebut dengan akidah filsafat. Jadi belajar akidah dulu habis-habisan baru belajar filsafat. Sekarang kan dibalik. Belajar filsafat baru belajar akidah. Ketika belajar filsafat sudah punya pemikiran mentok begini, ketika masuk akidahnya dibuang. Ya. Ya, itu kan persoalan tuh. Iya. Ya, itu sih jadi persoalan. Nah, jadi nanti kita perdalami lagi Ustaz Alfat tentang badihi dan nazori ketika kita membahas tentang bahasa. Ya, kalau kita kejar tadi tentang ilmu tadi, ilmu adalah hubungan antara alim dan maklum. Ini kalau kenyataan. Ya. Antum alim, ini buku maklum. Nah, tapi kalau dibahasakan maka harus betul dengan maklum bihi. Oh ya. Maklum bihi itu apa? Bahasa. Ya. Nah, di dalam kenyataan nanti ini kenyataan memang alim dan ini umpamanya alfat. Ya. Ini buku. Alfat dan buku langsung melihat kepada buku. Ya, terjadi di otaknya saja ilmu itu. Tetapi kalau untuk diungkapkan maka harus ada yang diketahui dengannya. Ketika saya ngomong buku, saudara Alfat tahu sudah bendanya kan? Iya. Tapi apakah omongan saya ini kenyataan? Bukan. Ini gambaran daripada bukunya tadi. Karena buku ini adalah musamma yang dilafatkan, malfuz, musamma yang dia punya nama. Kata-kata buku dalam bibir saya ini adalah ismun. Ismun itu adalah lafat. Nah, lafat ini bukan kenyataan. Kalau lafat itu kenyataan bahaya. Ketika kita sebut api terbakar mulut kita. Ya kan? Ketika saya sebut alfat masuk dalam mulut saya. Ya kan? Saya sebut masjid, tahambur mulut saya. Kan gitu. Ya. Maka tidak mungkin dipisah. Saya pernah katakan bahwasanya tidak mungkin orang berpikir tanpa bahasa. Makanya Allah ciptakan bahasa dari awal. Wa 'allama Adamal asma. Ketika kita melihat dinding itu di otak kita, dinding. Ada bahasa di dalam otak kita. Bahkan sesuatu yang kita ketahui, binatang yang kita lihat, kita ketahui, itu butuh bahasa. Apa namanya itu ya? Di dalam otak kita ada kata apa. Jadi kauniyah tadi ini, yang Allah ciptakan tadi ini, si alfat, si manusianya, alimnya, dan maklum seluruh dunia, dan bahasa, itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah al-alim. Ini yang disebut dengan alamatun. Alamah, tanda adanya alim, tanda adanya Allah. Jadi ilmu itu pasti ujung-ujungnya kepada Allah SWT. Kepada tauhid. Maka jangan kita pisahkan ini, jangan kita hianati ilmu mantik ini hanya menjadi ilmu fisika, biologi, ekonomi. Tapi harus bagaimana logika kita mendekatkan diri kepada ketauhidan. Karena syarat orang masuk surga itu harus berakal. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi asabis sayr. Seandainya kami dulu mau mendengar atau nakil, mau menggunakan akal kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi syarat masuk surga adalah menggunakan akal kita itu untuk memahami agama. Kalau nggak berakal malah nggak boleh. Kan gila tuh. Bukan mukallaf itu. Nggak wajib sholat. Iya. Nah, nanti lebarnya lagi nanti itu ilmu tuh ada macam-macam dari sisi kebenarannya. Ya. Di dalam usul fikih umpamanya dibagi ilmu. Ada yakin, ada zon, ada syak, ada waham, ada jahil. Nah, jahlun itu bisa terbagi dua, ada murokab, ada basit. Ya. Apa perlu dibahas itu? Kayaknya cukup ini Ustaz. Cukup dulu ya. Terlalu panjang dan lebar ini. Mungkin teman-teman sekalian, insyaallah pembahasan ini sudah sangat jelas sekali. Mungkin bisa disimpulkan dulu nanti. Saya simpulkan bahwa ilmu itu dibagi menjadi dua, ada tasawur, ada tasdik. Jadi kalau tasawur itu ada yang gambaran secara nyata di mata kita atau panca indera kita merasakan, oh kertas ini jenisnya halus. Oh binder saya ini terbuat dari kain, ini tasawur yang mudah-mudah. Kalau tasdik itu perlu gambaran lagi, yang hubungan yang lebih
kompleks lagi menurut saya juga ya. Kayak adanya suara motor yang lewat, bisa betul ya. Kemudian masuk di otak kita adanya hubungan, maka kita tahu oh di sana ada motor. Bahkan sampai merek-mereknya pun kadang kita sudah tahu oh ini suara motor Vario, oh ini suara apa gitu. Nah, maka itu. Kemudian ini Ustaz mungkin bisa dijelaskan Ustaz kaitannya dengan keimanan Ustaz. Bagaimana dengan orang yang bahwa sudah nyata di depan matanya, sudah terbukti lah tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, namun bentuk keimanannya itu belum membuktikan amalnya dia bahwa keesaan Allah itu sudah nyata di depan, sudah terbukti lah istilahnya. Ya, itu artinya masalahnya cuma dua kan kalau di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu kan jalan cuma 3. Disebutkan dalam surah Al-Fatihah itu. Shiratal Mustaqim itu jalan orang beriman. Nah, jalan yang lain disebut dengan Al-Maghdub. Orang yang dimurkai. Jalan yang ketiga adalah Ad-Dhalin, orang yang sesat. Memang Rasulullah di dalam beberapa hadis menyebutkan bahwasanya jalan Shiratal Mustaqim itu jalan para nabi, artinya Islam. Jalan Islam karena Allah hanya menurunkan agama Islam dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, di luar jalan pada itu hanya ada 2 jalan. Banyak jalan tapi dikelompokkan oleh Al-Qur'an menjadi 2. Yang pertama Maghdub. Maghdub itu Nabi memang menyebutkan Yahudi dan Dolin itu Nasrani. Tapi kalau kita teliti dalam bahkan Nabi pernah menyebutkan itu jalannya iblis. Ya, yang Maghdub. Artinya bisa kita tangkap bahwasanya Al-Maghdub itu dimurkai itu karena orang itu tahu tapi tidak mau beriman. Nah, sementara Dolin itu orang mau beriman tapi nggak punya ilmu, maka sesat. Disesatkan. Nah, ini tadi kasus tadi ente bisa masukin ke mana itu? Dia udah tahu, tapi malas-malasan. Nah, artinya itu jalan orang yang dimurkai. Artinya itu jalan orang sombong sebenarnya. Kenapa sombong? Udah tahu nih kalau nggak sholat masuk neraka. Tetap malas-malasan. Berarti dia soan bisa menghadapi neraka. Kan gitu kan? Ya, berbeda lagi kalau orang umpamanya pengikutnya Panji Gumilang di Al-Zaitun, dibodoh-bodohin kan? Dibodoh-bodohin bahwasanya ini masih zaman Makkah, belum ada larangan perzinahan, belum ada perintah sholat 5 waktu, maka nggak wajib sholat 5 waktu, nggak perzinahan. Walaupun mereka tidak mengakui, padahal Ustadz Amin Jamaluddin sudah membongkarnya dari dulu. Ustadz Amin Jamaluddin itu muridnya Bapak Muhammad Natsir, kadernya Bapak Muhammad Natsir, dan sering mengisi di majalah Muslimun dulu. Nah, itu peneliti luar biasa, sudah membongkar Al-Zaitun sudah lama. Jadi itu persoalannya tadi itu. Nah, jadi 2 saja jalan tuh, kalau enggak jalan kesesatan cuma 2, kalau enggak Maghdub, Dolin. Nah. Insyaallah mungkin cukup sekian Ustaz penjelasannya, insyaallah sangat Masya Allah lah, sangat mendetail ya teman-teman sekalian. Mungkin saya ucapkan jazakallah khairan kasiran Ustaz Zudirfan sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kembali materi ilmu mantik ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah. Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu baginya linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.